Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Herdika dari kelas 4B dengan NIM 40120111014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinergitas dan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Kita mengetahui lebih lanjut tentang materi yang ingin saya bahas. Kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari produk hukum daerah. Nah, produk hukum daerah dalam pasal 1 angka 19 Permendagri 80 tahun 2015, pengertian produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya perkada, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Arah kebijakan otonomi daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya percepatan kesejahteraan rakyat, adanya peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada efisiensi dan efektivitas Pemda dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sintegritas pembentukan PHD. Sintegritas pembentukan PHD merupakan kerjasama antara satu atau lebih lembaga pemrakarsa perda dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sinergitas pembentukan PHD ini dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Sintegritas pembentukan rencana perda. Tahap pembentukan perda ada 5. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penyusunan, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada penetapan, dan yang kelima ada pengundangan. Alasan filosofi keterbukaan informasi publik PHD ini ada beberapa. Yang pertama, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi pasal 28F Undang-Undang 1945. Yang kedua, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik, good government. Yang ketiga, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang keempat, ada memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Yang kelima, ada mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga peningkatan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas-asas keterbukaan informasi dari PHD. Yang pertama ada setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang ketiga, ada setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Nah, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta
Setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutupi informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud mencakup yang pertama, penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Yang kedua, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah. Yang ketiga, pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah. Yang keempat, ada penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk yang pertama, ada konsultasi publik. Yang kedua, ada musyawarah. Yang ketiga, ada kemitraan. Yang keempat, ada penyampaian aspirasi. Yang kelima, ada pengawasan. Yang keenam, ada keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk hukum daerah berdasarkan dasar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.